Yong Gun, Ibu Joshua, dan Ibu Yaya Ceria. Saya sebut semua karena jumlahnya memang masih bisa disebutkan. Sekalian memperkenalkan ke Mas Bambang, itu jumlah nama-nama dosen kami. Saudara mahasiswa, terutama panitia penyelenggara webinar Sino Sijak, Sinemato Inovatif Sambil Belajar Bahasa Korea. Ini sangat kreatif kayak ini. Sebelumnya saya sampaikan kepada Mas Bambang bahwa Fakultas Bahasa dan Sastra itu mempunyai 4 prodi yang ada di wilayah kami. Yang pertama prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kedua Sastra Inggris, yang ketiga Sastra Jepang, dan yang keempat Bahasa Korea. Saya sangat senang mendengar topik ini dalam seminar ini, kalaupun hanya Zoom. Selanjutnya kami berharap kepada Mas Bambang untuk bisa bertandang ke kampus kami, kemudian untuk memberikan yang lebih dari itu, karena saya tahu, saya tidak berkesenian Mas, tapi saya tahu bahwa dalam seni itu tidak bisa hanya mendengar suara saja, itu namanya radio. Tapi kalau suara dan gerak kelihatan, itu namanya televisi. Tetapi pada teater itu tidak bisa hanya lihat gambar dan suara saja. Harus ada sentuhan yang berupa fisik. Karena gerakan itu tidak bisa hanya diarahkan, tetapi harus dibenarkan dengan baik, harus diperbaiki sesuai dengan gerakan. Kalau hitungan dalam gerak tari 3 ketukan, ya harus 3 ketukan, tapi ketukan yang kedua pada posisi apa itu harus dengan baik juga. Bahasa Korea itu sangat luas cakupannya. Jadi saudara-saudara yang sekarang belajar di bahasa Korea, jangan khawatir. Tadi saya sebutkan menemukan dan topik seminar ini yang bagus karena memang lahannya bahasa, sastra, dan budaya Korea itu melalui seperti yang dilakukan oleh Mas Bambang salah satunya. Yang pertama tentang alih bahasa, alih aksara namanya ya, alih aksara. Ada orang mengatakan menerjemahkan. Dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, atau sebaliknya dari bahasa Korea ke dalam Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lahan yang Anda harus lakukan dengan baik adalah alih wahana, atau dalam bahasa film disebut ekranisasi. Jadi pengalihan wahana, baik dari puisi ke film, dari film ke puisi, dari novel ke film, novel ke puisi, dari novel ke cerita. Di depan kelas pada anak-anak itu sangat subur. Sehingga belajar bahasa Korea, Anda sangat berkesempatan untuk melakukan alih wahana, termasuk animasi. Karena itulah sarana. Gagasannya apa? Gagasan tetap bisa saja lokal. Bawang putih, bawang merah, tetapi kan dialihkan ke dalam bahasa Korea. Kemudian, terlalu panjang, ini monoton, kemudian dialihkan. Saudara-saudara, terutama panitia, karena peserta ini terbatas, saya bertitip pesan bahwa untuk ke depan, Anda harus banyak kreasi. Kemajuan teknologi sekarang, banyak seniman yang hanya bermodalkan dengan HP, kemudian membuat aktivitas, dibuat dalam video pendek, dan dijadikan sebagai sumber penghasilan. Tidak diharamkan bagi mahasiswa sastra untuk mulai dari sekarang, mumpung kenal Mas Bambang, dan berikutnya untuk terus berkreasi. Saya pikir tidak terlalu banyak yang harus saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat
belajar dengan baik sehingga nanti bisa menghasilkan. Dan saya berharap betul dengan Mas Bambang selesai ini tidak berhenti hanya sampai di sini, tetapi harus bisa tadi dua. Yang pertama, kalau alih aksara barangkali tidak sepenuhnya, tetapi alih wahana tadi yang dari film ke cerita, dari cerita ke film dan seterusnya, itu perlu banyak pengetahuan dan pembelajaran dari Mas Bambang. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Bambang Gunawan Santoso. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan kita bisa terus dan menjadikan prodi bahasa Korea dengan pemahaman Mas Bambang yang selama ini memiliki kebahasa Koreanya bisa lebih mendalam lagi tentang bahasa Koreanya di sini dan bisa istilahnya bisa membumi lah. Buminya Indonesia bisa ditanamkan ke Korea atau tanamkan Koreanya ke bumi Indonesia melalui prodi bahasa Korea. Saya kira itu. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Salmadi atas sambutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Bahasa Korea Universitas Nasional Thoriq Hafiz Nabil Al-Farouki. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan juga dosen yang telah hadir dan menyempatkan waktunya pada hari ini acara yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Bahasa Korea Universitas Nasional, yaitu web seminar Sinosijak atau Seminar Inovatif Sambil Belajar Korea dengan tema mengenal konten kreatif Korea dalam bidang animasi. Semoga webinar pada hari ini memberikan ilmu yang manfaat yang baik untuk kita semua dan untuk semua audiens. Selamat mengikuti webinar ini. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Thoriq atas sambutannya. Selanjutnya adalah penyampaian agenda acara. Sejak kali ini akan dimulai dengan pembawaan materi oleh pembicara kita, Mas B, dengan tema yaitu mengenal konten kreatif Korea dalam bidang animasi, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta dapat memberikan pertanyaannya melewati kolom chat mulai dari sekarang. Dimohon untuk menggunakan kolom chat dengan sebaik-baiknya, tidak untuk mengobrol, hanya untuk menanyakan pertanyaan dan hal-hal penting lainnya. Dan sekali lagi dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Sedikit menceritakan latar belakang Mas B. Mas B adalah seorang animator yang sudah berpengalaman dalam membawakan seminar-seminar dan workshop animasi, dan juga berpengalaman dalam bekerja dalam perusahaan konten kreator Korea seperti JYP. Beberapa contoh karya yang sudah dibuat oleh Mas B adalah 7 Steps Korean Chibi Unyu, Chi Tasty Adventure, dan karakter Mas B. Untuk itu, kita langsung saja sambut pembicara kita hari ini. Mas B, dipersilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Annyeonghaseyo. Dengeran ya? Annyeonghaseyo. Jንን gembira ke Tegal Saramina. Jnnen animator, animation itu apa? Yang Muhammad Ibadah. Jadi, pertama-tama terima kasih banyak kepada UNAS, terutama Bapak Somadi, Ibu Rura, Mas Thoriq, kemudian tadi ada Yukyung Songsengnim ya. Selamat siang. Lagi ya. Oke. Saya langsung mulai aja di share screen ya. Apakah sudah terlihat? Boleh lambaikan tangan.
Oke, ya, judulnya memang agak berat, mengenal konten kreatif Korea dalam bidang animasi. Plus Mas B, jadi nanti saya jelasin sedikit tentang karakter yang saya bikin. Makanya saya hari ini spesial pakai pelan dan pakai skap supaya ngikutin karakter yang namanya Mas B. Nah, ini udah kelihatan full screen? Oke, langsung aja ya. Sebetulnya kita mulai dari katakanlah unyuisme dari negeri ginseng. Jadi mungkin jarang yang tahu kalau awalnya film-film seperti Ibo Dragon dan lain-lain itu ternyata buatan Korea. Tapi belakangan sih kita udah mulai tahu ya bahwa ada Vicky and Johnny, ada Larva, tahu ya, ada Oscar Oasis. Nah, Larva dan Oscar Oasis plus Vicky and Johnny ini semuanya sudah pernah tayang di Indonesia dan mereka buatan dari Korea yang satu perusahaan ini, Larva, Oscar Oasis, dan Vicky and Johnny. Sedangkan di Dragon malah belum pernah tayang di Indonesia, tapi tayang di Disney Channel. Bisa banyak lagi, ada yang tahu Mong ini yang pernah tayang di TV Indonesia deh kalau salah. Terus ada Mong. Dan ini Hanyok Jadu ini judulnya apa? Kalau Jadu ini udah tayang di SCTV malah kalau salah itu. Lalu sebetulnya kalau kita lihat semua karakter Korea ini kan selalu unyu gitu ya. Jadi unyu ini menjadi salah satu apa yang menarik bagi saya sehingga khusus untuk S2 saya kemarin di IKJ, Kesenian Jakarta, saya mengambil tesisnya mengenai karakter unyu dari Korea ini. Oke, lalu yang menarik waktu saya sempat beasiswa di Korea tahun 2008 sampai sempat ke JWP segala macam. Namanya CPI, Culture Partnership Initiative, selama 6 bulan. Jadi waktu 2008 mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember saya berada di Korea. Jadi sempat ngerasain nuniwayo hujan salju pertama kali, terus sampai dengan minus 10 derajat dan seterusnya. Nanti aku ceritain lebih banyak. Nah, yang menarik di salah satu acara mereka ada namanya karakter licensing. Jadi ini benar-benar dengan jualan karakter. Kalau di Indonesia kan kita bikinnya pameran animasi segala macam dengan animasi. Kalau di Korea tidak khusus animasi tapi ngomonginnya karakter itu. Jadi kalau karakter licensingnya ini jalan, kan dengan sendirinya akan ada efek samping seperti animasi, seperti webtoon, seperti film pendeknya, film layar lebar, lagu-lagunya, dan seterusnya. Nah, makanya mereka ada karakter licensing. Nah, nanti aku jelaskan sedikit. Kemudian, sebetulnya dibilang menarik kenapa Korea bisa sedemikian sampai sekarang dengan Hallyu Wave dan lain-lain, karena sebenarnya mereka punya data yang tercatat rapi. Karena waktu saya di sana tahun 2008, jadi baru dapat datanya sampai dengan tahun 2007, tapi kemudian pada tahun 2013 saya mengadakan acara, kebetulan waktu itu saya ngajar di BINUS, jadi acaranya diadakan di BINUS, kita sempat undang 3 orang Korea untuk hadir. Nah, ini data yang didapat waktu mereka presentasi di BINUS, jadi tentu saja kalian bisa minta data sendiri langsung ke misalnya KCC Korea Culture Center ataupun ke KOCA, Korea Creative Content Agency. Nah, ini contoh bahwa dari tahun 2006 sampai 2011 ada ekspor untuk animasi yang jauh lebih besar daripada impor. Nah, kalau dilihat perbandingannya kan dari 66.000 dolar, 66 juta berarti kan itu in thousand dollar. 66 juta, importnya hanya 5 juta. Jadi sebenarnya cuman sekitar berapa ya? 11% atau 10% dari apa? Mereka importnya sedikit banget, sementara ekspornya banyak. Nanti akan saya jelaskan belakangan, apalagi yang terakhir makin kesini importnya malah minus gitu. Jadi mereka benar-benar bisa mengekspor berbagai macam industri kreatif dari Korea ke luar negeri termasuk ke Indonesia, sedangkan mereka sendiri importnya ada sedikit sekali. Oke. Nah, sebetulnya
dari tahun 2000 ke belakang baru mereka merubah semua kebijakan tentang industri kreatif. Khusus untuk animasi yang awalnya hanya untuk anak-anak dan untuk entertainment, kemudian sejak tahun 2000 ke belakang, jadi masih baru ya, mereka membagi berbagai macam bidang, termasuk misalnya untuk bayi atau anak kecil yang sifatnya lebih entertainment dan sifatnya entertainment. Jadi mereka akan bikin dua hal ini sekaligus, supaya animasi itu tidak sekedar tontonan untuk lucu-lucuan atau menyenangkan, tapi juga ada pelajarannya, makanya disebut dengan entertainment. Nah, kalian tahu yang ini lihat yang apa sih namanya, golongan darah A, B, C itu kan ada komiknya, pernah lihat ya? Yang pernah lihat lambaikan tangan kali ya? Nah, maksudnya gini, sebetulnya sesimpel ini aja ternyata terjemahan dari Korea gitu loh. Dan kebetulan banget yang waktu tahun 2015 aku undang beliau yang bikin karakter ini gitu. Namanya Park Dong Jun, yang kebetulan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit baru yang kebetulan saya juga kenal sama penerbitnya dan sempat bikin beberapa cover, misalnya buku terjemahan dari Korea, dari Jepang dan lain-lain, sehingga kebetulan nyambung banget dan sekaligus mendatangkan orangnya pada saat kita bikin acara. Kemudian kalau ini mungkin semua udah tahu ya, ada Pororo, ada Pokomong, ada segala macam lah. Jadi sih pengen nunjukin bahwa Pokomong itu simpel banget. Mereka cerita tentang di dalam kulkas itu ada, ini monyetnya itu sosis, sementara anjingnya itu udang tempura tau ya. Ini yang cowok gede ini lobak, kepalanya jamur, yang cewek ini telur. Ini telur kan kalau dipotong tengahnya kuning ya. Jadi ini yang biji kacang kapri, yang ini daun bawang. Jadi benar-benar apa ya, semua dari kulkas tapi bisa jadi karakter yang keren dan lucu gitu. Nah, kebetulan waktu 2008 saya di Korea kan magang di KOCA, Korea Creative Content Agency. Sekarang sudah ada cabangnya di Indonesia, ada di gedung apa ya Mas Torik ya, di dekatnya Central Park. Nah, kebetulan salah satu pembimbing saya itu yang punya banner. Waktu itu kan nggak ngeh ya, banner itu kan saya pikir film apa gitu ya, tiba-tiba waktu 2008 kan kita belum kenal banner, tapi begitu saya pulang 2009 itu banner sudah tayang di TV Indonesia. Nah, kebetulan yang punya itu ini Mr. Kim, mirip kan ya sama banner. Nah, Mr. Kim ini jadi kayak dosen pembimbing saya untuk bikin final project waktu di Korea kemarin. Nah, lanjut aja. Kenal Puka kan ya? Halo, hai. Puka itu yang Puka itu loh, Naruto segala macam. Sebetulnya ini memang karya animasi mereka yang awalnya cuma kayak flash kan yang bisa SWF, bisa diklik pendek segala macam. Sekarang sudah jadi serial, sudah jadi 3D, bahkan mereka punya sistem ini OSMP, One Source Multi Platform. Jadi sebetulnya sumbernya cuma satu, tapi mereka bisa kembangkan ke berbagai macam bidang. Nah, contoh di sini itu sudah menjadi fashion design khusus untuk remaja cewek. Mereka juga punya gadget Puka, dan belum lagi ribuan merchandise Puka gitu. Nah, sebetulnya sih apa sih hebatnya Puka gitu ya? Ya mungkin kebetulan Puka ini belum pernah tayang di Indonesia, tapi kalian bisa lihat di Puka. Jadi aku kasih contoh sedikit gitu ya, cerita film Puka. Kelihatan nggak? Ada suaranya? Oke.
Nah, Puka ini kan sebenarnya salah satu yang hampir nggak ngomong ya. Terus itu menjadi salah satu ciri khasnya di Korea bahwa Puka itu benar-benar yang apa ya, yang tadinya juga saya pikir ini buatan Jepang atau buatan Cina gitu. Karena kan ada ninjanya, ada segala macam, dan lebih ke arah timur ya. Ternyata itu buatan Korea, dan di Korea sendiri sudah ada tempat namanya Pukaland yang kayak gitu ya. Dan ya tiket masuknya lumayan mahal, tapi di situ kalian bisa Instagram mobil dan lain-lain. Kalau itu yang sekarang OSMP, One Source Multi Platform, tapi sebelumnya waktu saya masih belajar di sana, mereka nyebutnya OSMU. Jadi One Source Multi User. Nah ini pengen cerita sedikit sih. Tadi kan saya sebutkan ada karakter licensing ya. Dan kebetulan waktu 2008 saya berkesempatan datang ke acara karakter licensing. Sebetulnya sih ya kayak pameran animasi atau kayak apa, pameran karakter, ada cosplay, ada segala macam, pokoknya yang menyenangkan dan hiburan banget. Nah, salah satu stand, ada stand kecil banget di pojokan gitu, cuman satu meja, kemudian ternyata ini standnya Yuhu. Waktu saya datang 2008 itu, mereka belum punya segini banyak loh. Jadi cuman di mejanya ada karakter ini, yang matanya biru sama yang pink. Ini ada bonekanya gitu, cuma ada dua. Terus aku nanya, what is this ya? Mereka bilang, this is a prototype. Terus aku bilang, buat apa? Ya prototype, terserah kamu mau bikin apa gitu. Nah saat itu, karena ini ngomongin karakter licensing, dan jadi mereka jual lisensi karakternya. Contohnya, misalnya kita di Indonesia bisa pakai apa? Kaosnya BT21, BTS, dan segala macam, itu kan kita bayar licensing supaya karakter tersebut atau IP-nya, intellectual property-nya bisa dicetak di Indonesia gitu ya. Nah, waktu Yuhu pameran pertama kali waktu saya lihat belum ada apa-apanya. Dan ternyata sejak itu belakangan saya baru lihat bahwa Yuhu itu sudah jadi udah bukan berapa puluh karakter tapi ribuan karakter. Kebayang nggak sih? Jadi karakter ini kita bisa dapatkan dengan mudah di Mangga 2. Gantungan kunci ribuan ini buatan Korea namanya. Kan nyebelin banget ya, padahal cuma kayak gini doang, tapi memang itu sih matanya gede dan sesuatu. Nah sebetulnya mereka juga nggak cuma sekedar bikin karakter yang bagus dan lucu, tapi mereka punya risetnya. Jadi ini ada beberapa kayak apa, pelajaran dari apps yang Yuhu, praktis dan banyak. Terus mereka ada pelajaran yang misalnya bahasa Inggris dan menunjukkan karakter ini tuh aslinya jadi karakter binatang yang seperti apa atau hewan, dan hewan ini berasal dari mana gitu loh. Misalnya apa, dari Madagaskar atau dari Papua atau dari mana segala macam, mereka kan ceritakan di sini. Jadi semua binatang yang ada di sini bikin versi bayinya gitu ya, biar kelihatan lebih hidup. Dan mereka bikin waktu itu sih belum ada animasi, masih cuma cerita pendek, dan akhirnya mereka bikin animasinya gini. Kelihatan ya? Lambaikan tangan, kelihatan. Yuhua Cigudo ya? Jadi karakternya banyak, tapi rata-rata apa memang yang unyu-unyu semua gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak kalau sebetulnya kalau mereka sudah bisa bikin satu animasi atau karakternya jalan, terakhir kira-kira mereka bikin apa ya?
mungkin susah jawabnya, nggak apa-apa kalau mau dikit. Yang jelas gini, ada apa ya, ada kecenderungan mereka akan bikin show panggung. Nah ini yang mungkin jarang banget dipikirkan di Indonesia ya, bahwa karakter tadi bisa dibikin show panggung live. Ini cuma syutingan dari orang yang datang ya, bukan syutingan resmi. Jadi benar-benar apa yang ada tadi di dalam film animasi, baik 2D maupun 3D, kemudian dibikinlah apa ya, badut-badutan gitu ya mereka kan. Dan ini tayang benar-benar live yang tiketnya mahal loh. Jadi kelihatan ya, ini pasti sebelum COVID kan, karena pasti penuh banget. Tuh lihat, itu semua penontonnya rata-rata anak-anak, lihat. Jadi sebenarnya gini, waktu saya di Korea ikutan dari kota itu, saya sempat datang diajak nonton Nanta dan Jam. Dua-duanya udah pernah show di Indonesia semua ya. Nanta dan Jam itu lebih ke pertunjukan panggung yang pakai orang, kalau Nanta pakai musik dari dapur, kalau yang Jam itu lebih ke taekwondo gitu ya. Mereka pamerin taekwondo dan kayak kita nonton kompak di Indonesia gitu. Jadi pas Jam itu JMP kebetulan banget, karena di Korea kan kita harus kayak kuliah ke semua bidang industri kreatif, jadi saya dapat kesempatan pergi ke yang bikin Jam. Kita ngeliat orang latihannya, mereka lagi belajar gerakan silat atau martial art dan lain-lain. Kemudian Jam ini sebenarnya tontonan 1,5 jam yang mereka punya, ada di Seoul dan ada di Busan. Jadi mereka punya 10 set pemain yang memerankan hal yang sama, dan semua pertunjukannya juga tetap itu. Jadi makanya kenapa aku sebutin mereka bikin musical show ini atau show yang heboh banget, itu tuh biasanya tiket satu kursinya itu zaman 2008 aja sudah sekitar 500.000. Sekarang berapa ya? 1 jutaan kali ya. Satu tiket yang untuk duduk di tempat biasa lah, bukan VIP ya. Dan itu dia benar-benar apa sih namanya, saking apa, audionya nggak ada ya. Oke, bentar, aku stop share dulu bentar. Sorry teman-teman, tadi nggak ada audio ya ternyata. Aku share lagi ya. Oh, aku belum share sound. Oke. Gak apa-apa ya, nanti yang terakhir baru ada video, ada soundnya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi sebenarnya gini, mungkin teman-teman sudah terbiasa dengar IP belum ya? IP itu singkatan dari intellectual property. Mungkin kalau yang sudah berurusan dengan animasi, berurusan dengan komik atau misalnya webtoon dan lain-lain, kita udah tahu IP itu ya, misalnya kalau animasi berarti film animasinya atau karakternya kita sebut sebagai IP. Nah, IP itu adalah kategori properti yang mencakup kreasi tidak wujud dari kecerdasan manusia, kan namanya intelektual. Ini aku singkat aja karena sebenarnya artinya lebih banyak lagi, kalian bisa cari di Wikipedia. Yang jelas IP itu khusus untuk animasi, biasanya akan meliputi cerita dan karakter, tapi konsepnya sama mau formatnya apa. Nah, halo hai teman-teman, saya pengen ceritain dikit kenapa saya bikin karakter atau IP Mas B gitu ya, yang kebetulan aku pakai juga setiap kali seminar ini. Jadi, nah, kalau kita punya IP, biasanya kita akan daftarkan ke ini www.dgi.id untuk mendapatkan sertifikat semacam, bahasa Inggrisnya apa, copyright ya. Jadi kalau sudah punya ini berarti karakternya sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Indonesia.
Indonesia. Kebetulan aku sudah daftar kali ini dan prosesnya lumayan lama, tapi minimal sejak 2017 saya sudah punya hak ciptanya gitu ya. Oke. Lalu Mas B sendiri sebenarnya gara-gara saya pulang dari Korea, jadi intinya pengen bikin kayak karakternya di boyband gitu. Makanya saya bikinlah Mas B. Mas B ini punya dogi namanya Donat. Ini jenis anjing chihuahua. Kemudian punya cewek namanya Nimas. Punya Simba. Jadi plesetan dari Semar, kita sebut Smart. Dan Han ini sebenarnya Hanuman sih. Cuman karena baru pulang dari Korea, nama Han kan misalnya Korea banget gitu ya. Padahal ya ceritanya tentang Hanuman juga. Nah, kemudian karena apa? Karena si yang namanya Mas B ini seneng banget makan tahu aci. Mungkin kalian baru tahu ya, tahu aci itu kayak cireng gitu ya. Tahu yang dikasih cireng itu memang dari Tegal atau Slawi. Dan kebetulan saya sendiri orang Tegal. Jadi saya membuatlah karakter yang namanya Taci atau tahu aci, Asian Painter. Nah ini sebetulnya nyontek banget sama dari Korea tadi. Misalnya ini ada karakter Cita, asalnya dari Medan, senangnya tahu ceplok. Kemudian ada Cici. Nah Cici ini kebetulan dari Jawa Tengah tapi seneng banget K-pop gitu loh. Makanya nanti dia menjadi karakter yang pakai hanbok, ngomong bahasa Korea atau segala macam dan macam. Seperti joget-joget dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian ada karakter lagi namanya ini yang dari, kalau tadi kan dari Jawa Tengah, ini dari Manado, dan kebetulan dia lebih seneng ke Jepang-Jepangan. Kalau tadi kan Korea-Korea. Nah lalu ada, kalau namanya kan Taci ya, tahu Taci. Jadi yang cowok namanya pakai A dan cewek namanya pakai Ci. Tadi kan Cita, Cici, Cimoy, yang cowok namanya Tama. Senengnya ini Topon yang sempat heboh. Kemudian ada Taku ini dari Papua, senengnya es jus atau jus alpukat, agak beda gitu. Nah, di samping karakter-karakter fiktif yang dari makanan, ada juga karakter Nimas. Nah, Nimas itu singkatan dari dia asal Tasik, kebetulan sedang banget makan yang namanya ini asinan Bogor sama combro gitu ya, atau jeruk. Kemudian ada Mas B, ini karakter yang saya bikin. Kebetulan hobinya Mas B itu memang menggambar dan bikin animasi, sementara dia sendiri suka banget sama tahu aci dan tahu gepok. Sehingga dua hal ini yang saya jadikan lanjutan dari Mas B gitu. Nah, sebetulnya mengingat dari Korea kan mereka bisa banget membawakan area atau tempat atau budaya setempat. Sehingga saya coba juga bahwa mereka itu tinggalnya di daerah Semarang. Jadi dibikin plesetan Semarang yang ada Simpang 5, ada Kota Tua, dan seterusnya. Bahkan mereka juga jalan-jalan ke Bali. Ini ada GWK, Garuda Wisnu Kencana. Kemudian nanti mereka pergi ke rumahnya Tama. Ini tuh Pasar Apung yang ada di Banjarmasin ya. Nah, sebetulnya sih ini salah satu budaya kita yang bisa diangkat, karena sebetulnya yang ada persis kayak gini kan ada di Thailand. Di Thailand sama Indonesia sebenarnya mirip sih, cuman di Thailand kan udah jadi satu dan jadi kesannya keren. Padahal kalau kita mau jujur, kali atau sungainya itu jauh lebih jorok bagusan yang di Indonesia gitu loh. Cuman ya karena kita sendiri kurang banget mempromosikan, tapi minimal semoga dengan karakter-karakter yang lebih unyu, lebih Korea-Koreaan bisa lebih dikenal orang banyak gitu ya. Nah, tadi Taci itu sedang joget, jadi ada suaranya ya? Setelah pulang dari Korea itu akhirnya dikembangkan menjadi stiker ini yang bisa di line stiker ini kan berbayar, tapi sekarang kan sudah ada WhatsApp stiker yang free ya. Kemudian karena tadi kalau si Mas B nya punya dogi namanya
donat, kalau si ceweknya yang Nimas punya kucing namanya Manis. Nah ini contoh line stiker yang bisa gerak. Kemudian sekarang sih ternyata WhatsApp stiker juga udah bisa gerak juga. Kemudian, nah ini, karena kita lagi ngomongin Korea, tahu semua artinya ya. Jadi intinya sebetulnya maksa banget bahwa karakterku yang Mas B ini, yang dikembangkan sama beberapa teman, karena saya sendiri pernah punya pengalaman kan, kita bisa nyambungin yang ngucapin selamat ulang tahun, atau ngucapin hal lain, atau ceritanya apa sih Nimas sama Mas B ini jalan-jalan ke Korea dan pakai handbook dan seterusnya gitu ya. Lalu nah ini yang tadi saya ceritakan bahwa ini namanya Mr. Kim Tandak. Beliau juga yang aku undang ke BINUS waktu tahun 2013. Dia itu pencipta yang bikin karakter namanya siapa, Benar. Mirip banget kan ya? Kan dia yang bikin. Kemudian saat itu saya bingung karena dia bilang film ini sudah diekspor ke 25 negara saat itu ya. Waktu 2013 dia bilang sudah diekspor ke 65 negara. Jadi sudah termasuk Indonesia juga, padahal waktu dia ngomong 25 negara itu belum termasuk Indonesia kan. Nah ini karena acaranya 2008, jadi sebetulnya saya pengen banget bawain apa sih Nimas tadi nari Bucecum itu tarian Korea yang pakai kipas ya, udah bisa bikin mawar dan lain-lain. Nah rencananya memang saya pengen bikin ini, tapi ternyata waktu sudah sampai final project-nya, dia bilang final project itu harus mencerminkan dua budaya yang berbeda sama hasil riset kamu selama di sini apa gitu. Jadi akhirnya saya bikinlah tentang perkembangan animasi di Korea dan di Indonesia, walaupun Indonesia ini kurang banget gitu. Lalu gara-gara acara tersebut di tahun 2015 saya sempat dapat sertifikat dari Kedutaan Besar Korea di Jakarta. Jadi kalau sertifikat versi Korea bentuknya begini ya, bukan sertifikat yang kertas, jadi bentuknya kayak plakat yang lumayan gede kan. Nah ini zamannya waktu presidennya masih yang cewek, inget kan ya. Kemudian tadi sempat diwawancara sama YTN Korea juga. Terus tadi ini yang namanya siapa tadi, Pak Dongsun, beliau itu yang bikin buku blood type, karakternya apa, golongan darah A, B dan O gitu loh. Jadi beliau itu datang ke acara yang ada di BINUS yang diselenggarakan oleh Pemda DKI. Nah, ini acara-acara yang pernah diselenggarakan. Kalau yang ini tadi ya, Mr. Kim Kang-dak ini yang bikin Benar. Ini Pak Dong-sun yang bikin Blood Type. Sementara ini Mr. Hang Chang-won ini dari Komakon. Jadi cabangnya Koca yang khusus ngurusin komik, animasi, dan konten lainnya gitu. Makanya namanya Komakon. Kemudian saya sendiri gara-gara itu jadi bikin buku animasi bersama Mas B. Ini warnanya Korea banget kan. Kemudian karakter Unyu, karena menurut saya karakter Unyu itu ya versi Korea tapi dilami dari Jepang. Kemudian saya bikin Seven Step Korean GP Unyu, tadi udah disebutkan sama Eci. Dan ini acara-acara urusan buku. Nah, ini bukunya yang sudah saya buat. Jadi kenapa warnanya pink? Karena benar-benar ini sebenarnya kalau kita lihat buku yang ketiga ini kan apa ya, warna Korea banget gitu. Sementara karena saya di Indonesia, jadi mau nggak mau Mas B-nya lebih ke Indonesia. Makanya di buku pertama ini sebenarnya cuma cerita bagaimana membuat animasi. Terus waktu itu saya belum mikir bahwa Mas B itu bisa dijadikan IP, jadi cuma nongol buat animasi. Kemudian di karakter Unyu animasi ini perbandingan antara kenapa Korea Unyu kan Korea ya, dan Indonesia nggak terlalu Unyu gitu, ada yang peringatan lain. Kemudian Seven Step Korean GP itu kan cara menggambar GB versi Korea. Kemudian ini Jakarta Coloring Book, nggak ada urusan sama yang lain. Tapi kemudian saya bikin lagi yang namanya buku animasi Indonesia atau Indonesia Animation Industry Data. Buku ini benar-benar nyontek buku yang dari Korea, karena waktu ke kota mereka tuh punya buku tahunan yang tentang animasi, tentang industri kreatif. Jadi ada drama Koreanya, ada website webtoon, ada game, ada segala macam masuk ke dalam yang disebutkan di dalam buku-buku mereka. Jadi saya sendiri mencoba membuat buku animasi Indonesia Animation
Nah, ini benar-benar kontek ya, bukan versi Indonesia. Kemudian jadi karakter ini akhirnya aku jadikan IP, tapi awalnya nongol sebagai Mas B yang dari Kalimantan, dari Jawa, kemudian dari Sumatera, dari Bali dan dari Papua. Tapi Papuanya nggak pakai koteka ya, malu lah ditutupin deh. Terus, nah mungkin ada yang kenal ini si siapa Mas Sok, kayak kenal itu. Ini Nikon itu dari Tupian, sekarang Tupian belum berkali ya. Di belakangnya ada Tekton, mungkin ada kenal ya. Nah kebetulan waktu 2008 saya CPI Culture Partnership apa aku lupa sih namanya, inisiatif. Nah ini tuh sebetulnya benar-benar waktu itu dapat undangan dari DWP, kita harus datang ke sana, harus ngikut kayak dikasih kuliah dan lain-lain. Jadi sehingga dari situ saya baru tahu persis apa sih JYP, apa sih K-pop, karena waktu itu kebetulan 2PM ini baru rilis single pertama. Jadi besoknya mereka rilis satu video klip dan kita diminta nonton duluan gitu ya. Padahal aku kan kenal itu siapa segala macam. Cuma kebetulan ngasih tahu teman Korea, kalau mereka langsung bilang, kamu bisa foto sama 2PM? Ya sebenarnya balik lagi, ya salah satu keberuntungan sih. Cuman yang jelas Culture Partnership Initiative itu karena kebetulan saya dapat magangnya di kota atau Korea Creative Magang Agency, sehingga semua bidang kreatif di Korea harus kita ikutin, dan dari setiap bidang yang kita datang atau kita ikutan kuliah atau kerja dan lain-lain, kita harus bikin laporan, dan laporannya harus dibandingkan dengan Indonesia. Nah itu yang bikin saya sebel, karena semua data di Korea lengkap banget, sementara di Indonesia kita mau cari satu data aja susahnya nih. Pas waktu itu aku lebih fokusnya ke animasi, dan animasi aku gak punya data, sehingga akhirnya aku sendiri bikin buku animasi Indonesia. Itu sebenarnya cuma buku data tentang industri animasi di Indonesia. Nah itu acara tahun 2008. Kemudian sebenarnya kita banyak sekali bikin acara reunian, cuman karena tahun lalu udah mulai pandemi, jadi kita reuniannya lewat Zoom. Dan ini reunian tahun lalu, tapi hadiahnya tetap berupa barang kok dikirim. Ya mungkin sekitar 3 minggu sebulan kemudian baru terima barangnya, tapi tetap aja kita tetap banyak dapat hadiah ya. Nah ini karena itu ngomongin culture, jadi pasti ada banyak show. Nah, biasanya kan kita nonton show beneran ada dance-nya, ada apa segala macam. Jadi kali itu show-nya lewat Zoom, dan beberapa yang dipilih termasuk dari Indonesia. Jadi ada peserta dari Indonesia yang menarikan tari Jawa, mereka syuting dan kemudian ditayangkan untuk seluruh anggota CPI yang gabung saat itu. Nah, CPI ini sendiri sebetulnya acaranya sekitar 6 bulan, dan biasanya mulai sekitar bulan Juni atau Juli, berakhir sampai akhir tahun. Terus acara itu ada setiap tahun, dan kemarin karena ada pandemi dan lain-lain, jadi sementara di hold dulu. Tapi kalau kalian pengen ikutan acara ini, itu bisa tetap berlanjut. Nah kemudian tadi kan tahun 2015 saya dapat Culture Support, dia penghargaan dari Korean Embassy, dan akhirnya di tahun 2019 kemarin Duta Besar Korea untuk Indonesia, Mr. Kim Chang-gun kemarin membuat yang namanya Sahabat Korea. Kebetulan ketua ininya Himakor ini juga anggota Sahabat Korea ya. Jadi Sahabat Korea ini sudah berjalan dari tahun 2019, 2020, 2021 yang terakhir ini. Dan sebetulnya kita itu cuman sebagai sosial media supporter Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, karena tadi saya senang banget Korea-Koreaan, ya banyak bikin fan art gitu loh. Misalnya fan artnya film apa? It's Okay Not To Be Okay, terus kemudian Ayu coba bacanya ya, Ayu, terus kemudian ada Dongwook, ini ada Enhypen, lalu dan lain-lain. Intinya dia karena bukan ngefans sih, ceritanya bikin fan art gitu. Fans banget sih sebenarnya, nggak terlalu ya. Terus terakhir kemarin bikin yang Astro dan lain-lain. Oke, terus nah seperti gini. Jadi sejak pulang dari Korea itu kebetulan banget saya itu dapat kayak privilege. Dulu tuh ada acara namanya Popcorn. Popcorn itu
Open Asia itu sebenarnya acara dari Indonesia sendiri, sudah dilaksanakan berapa tahun, tapi sejak 3 tahun lalu sudah berakhir. Nah, selama Popcorn itu 3 tahun berturut-turut saya diminta mendampingi atau memberikan workshop untuk Korea Pavilion. Jadi Korea Pavilion biasanya kalau nggak dari KCC, dari kedutaan atau dari Komca, mereka akan bikin pameran misalnya tentang apapun yang Korea punya. Tapi sekarang karena acara pokoknya sudah nggak ada, Korea bikin acara apa ya, kayak Korea Day yang selama hampir sebulan penuh, biasanya sekitar bulan Oktober kalau nggak salah, atau September ya. Kemudian ini acara yang lain pokoknya tentang Korea dan seterusnya. Nah, buat teman-teman sekalian yang ada di UNAS sekarang, ternyata sosial media itu menjadi satu hal yang penting ya. Kalau dulu kan mungkin sosial media cuman ya buat seneng-senengan, terus kita suka menghujat atau jadi hater atau ngomel-ngomel dan lain-lain. Sebaiknya nih, mumpung teman-teman semua lagi pada ikutan Zoom sekarang, intinya sih usahakan semua sosial media yang kalian punya itu tuh usahakan yang lebih ke positif lah. Walaupun misalnya kalian mau ngeritik mau apa, silakan aja, tapi jangan terlalu yang sampai sarah ya. Nah, kenapa saya bilang hal ini penting? Karena seperti kemarin kita mau masuk ke sahabat Korea itu ada persyaratan bahwa yang mereka lihat adalah sosial media yang kalian punya. Jadi kayak apa? Ini aku sebenarnya pengikutnya udah lebih dari 7.000 kalau salah. Mereka ada persyaratan yang punya IG minimal followernya lebih dari 1.000, terus punya sosial media lainnya dan seterusnya. Sehingga saya punya YouTube, punya Instagram, punya Pinterest, punya Facebook Group, dan punya TikTok sekarang ya. Oke, jadi intinya itu yang bisa kalian bimbing, kalian bina, supaya nantinya menjadi salah satu bahan kalian untuk urusan yang berurusan dengan misalnya Korea atau dengan industri kreatif yang lain yang dari Korea juga. Oke, nah ini sebelum ditutup, aku pamer film dulu ya. Sebetulnya balik lagi, di Korea itu jauh lebih banyak urusan kolak. Jadi biasanya kayak misalnya kita beli TV Samsung atau LG, nanti di dalamnya yang ditunjukkan sebagai demonya itu karya-karya animasi dari tadi ya, ada dari Bernard, ada dari Pingpong, ada dari yang lain-lain gitu. Jadi sebetulnya sih menurutku bukannya Koreanya hebat banget, tapi minimal kita bisa belajar dari Korea bahwa mereka tuh mempersiapkan sesuatu nggak pernah instan gitu ya. Tadi aku pengen cerita sedikit, jam itu pertunjukannya kan cuma 1,5 jam. UMP tadi ya, yang pertunjukan kayak apa namanya, pertunjukan kayak ketoprak yang ditunjukkan tapi dikemas dengan karya keren. Nah, jam itu waktu saya ke sana dan sempat ngobrol atau kita ikut kuliah, ternyata tahu nggak mereka persiapannya berapa lama? Kan biasa kita untuk pertunjukan 1,5 jam, apalagi di panggung, paling ya di Indonesia gitu ya, seminggu 2 minggu atau sebulan lah persiapan. Nah mereka ternyata mempersiapkan pertunjukan 1,5 jam itu 2 tahun. Kan aneh banget ya, tapi gitu. Setelah mereka persiapannya begitu matang, sehingga sampai hari ini jam itu masih dipertunjukkan dan bayarnya mahal dan tiketnya habis terus. Bahkan mereka sudah keliling dunia, termasuk di Indonesia mereka udah show berapa puluh kali gitu ya. Itu dari beberapa set yang berbeda tadi. Nah, balik lagi, jadi minimal buat kalian semua, tidak ada yang bisa langgeng kalau kalian cuma bikin instan. Jadi tetap harus ada survei dan riset dulu, dan kita sendiri harus punya data yang lengkap. Jadi jangan sifatnya hoax gitu. Karena bagaimanapun yang kayak tadi diceritakan bahwa kenapa Korea bisa begitu maju. Kalau yang lain kan tahu untuk K-pop-nya, untuk band dan lain-lain. Kebetulan bidang saya ini yang jarang diketahui orang lebih ke animasi. Sementara animasi saja ternyata kan XML ya, one source multi platform. Jadi bikin karakternya dulu, nanti dikembangkan jadi animasi, jadi webtoon, jadi game, jadi komik, jadi mainan, merchandise, jadi boneka, jadi kayak BT21 dan seterusnya gitu. Sampai di sini dulu.
saya balikin ke MC ya, Mbak Laras, monggo. Aku stop share berarti. Oh ya, kalau kalian mau kontak YouTube saya ada Bambang Gunawan Santoso, lengkap ya namanya. Kemudian untuk Instagram, yang misalnya pada gabung hari ini silahkan di screen capture atau di screenshot, terus tag aku di Instagram ya, boleh Bambi Gunawan atau Taci Official. Kemudian Facebooknya, karena Facebook pribadi kan temennya nggak bisa banyak, jadi disebut grup aja, ada grup Animart, ada animasi bersama Mas B, karakter Unyung animasi, dan ada Facebook page namanya Mas B. Kemudian Pinterest ada si Bambi, lalu TikToknya ada Bambi Gunawan, namanya sama-sama kayak untuk apa nih, yang Instagram. Oke, itu dulu, aku balikin ke Mbak Laras nanti. Baik, terima kasih Mas B atas materinya yang sangat menginspirasi. Semoga semua pembahasan yang sudah dibawakan oleh Mas B dapat menginspirasi kita untuk berkarya, terutama dalam bidang animasi. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya-jawab. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Namun, akan kita minta tolong untuk nama yang disebut untuk mengulang pertanyaannya dan membacakan pertanyaannya yang sudah ditulis di kolom chat. Kasih. Jadi siapa? Alma dulu ya, Alma Arifani. Yang pertama, Alma Arifani. Silahkan diulang pertanyaannya. Nama saya Alma Arifani. Saya ingin bertanya, kira-kira apa saja kendala untuk membuat sebuah animasi karikatur dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Terima kasih. Oke, boleh aku nanya balik. Menurut Mbak Alma, kira-kira kendalanya apa aja? Menurut aku sih kayak dari keterampilan gambarnya harus spesifik, seperti itu sih Mas. Benar banget, malah tahu jawabannya. Tapi ada yang lain mungkin. Benar. Kalau menurut Mbak Alma, kira-kira karakter animasi di Indonesia yang Mbak Alma kenal apa? Adi Copo Jaro dong? Iya. Musarara? Iya tahu. Si Juki tahu. Nah, kan baru sedikit ya. Iya. Karena kalau kita tanyain apa, tahu Larvan nggak, tahu Ayon nggak, tahu Pororo nggak, kan banyak banget kita bisa nyebutin apa film animasi Korea itu dengan tepat. Sementara animasi Indonesia kenapa tidak terlalu banyak? Sebetulnya banyak, kita nggak terlalu kenal ya. Iya. Tapi ada lagi misalnya Mbak tahu apa? Dalang Pelo toh? Dalang Pelo, kayaknya Sinopal tahu. Kenapa Mbak kenal Sinopal? Aku ngeliatnya di Instagram, terus jadi kayak mudah untuk dicari juga gitu. Nah, berarti apa? Salah satunya lebih gampang kalau masuk ke sosial media kan? Iya. Nah sebetulnya kalau sekarang kan semuanya harus ada di TV dulu baru kita kenal. Tapi sekarang kita begitu bisa ngeliat di YouTube, bisa ngeliat di sosial media, akan lebih mudah dan punya spesifikasi apa ya, fansnya sendiri gitu kan. Nah jadi sebenarnya nggak harus apa ya, balik lagi. Jadi kalau ditanya kendalanya mungkin intinya gini, kita harus tadi survei dan riset. Intinya jangan hoax ya, jangan cuman aku mau bikin ini siapa ada yang suka. Jadi sekarang dibalik, yang udah disukai orang apa aja sih? Kayak misalnya tadi, kenapa BT21 terkenal? Menurut Mbak Alma, kenapa BT21? Karena apa ya, kebanyakan mayoritas di Indonesia itu fansnya BTS sangat banyak. Sampai kemarin BTS Mil jadi heboh. Iya itu termasuk juga itu. Nah sebetulnya balik lagi, BTS sendiri sudah jadi salah satu aset negara kan. Iya. Berarti dengan BTS dia bisa dapat berapa banyak kan. Sebetulnya kalau kita ngelihat sejarahnya Korea, ini maaf Song Senim ya, kan Korea itu dulunya miskin loh, jauh lebih miskin dari Indonesia, tapi karena mereka pernah miskin dan pernah susah, jadi mereka bisa berkembang seperti sekarang ini kan. Nah sebenarnya balik lagi bukan sekedar aku bilang pertanyaan, tapi lebih ke minimal kita ngelihat dulu kenapa satu hal bisa sukses, kenapa di Indonesia belum. Nah sebetulnya balik lagi, banyak hal yang harus kita perhatikan bahwa kita harus punya riset bersama dulu, kayak apa, kenapa tiba-tiba ada Nusarara yang keren gitu ya.
Jadi Nusarara itu sekarang lagi dibikin layar lebar, dan sebetulnya kalau kita mau tahu sejarahnya, Nusarara itu juga butuh waktu yang cukup lama loh, hampir 3-4 tahun untuk bikinnya. Kita kan tahunya, oh udah keren, cepet nyepat, dan padahal sebelum mereka bikin Nusarara, mereka bikin satu produk yang nggak laku. Jadi mereka bikin tim marketing, mereka sewa tim marketing dengan bayaran sekian puluh hingga ratus juta untuk meriset orang Indonesia butuh apa gitu. Sehingga muncullah karakter Nusarara itu berdasarkan hasil riset, bukan sekedar bikin gitu. Jadi maksudnya intinya karena kalian semua lagi kuliah kan, kita kalau mau bikin apapun mulai dari riset dan survei. Jadi risetnya yang sesuai dengan, misalnya riset tentang karakter ini mau ditonton usia berapa. Kalau usia SD kelas, bahkan kelas 1 sampai kelas 3 dengan kelas 4 sampai kelas 6 pasti beda. Cari rentang 3 tahun dan kita coba riset ke anak-anak tersebut, tanyain aja, bukan pakai kuesioner suruh ngisi ya, justru diajak ngobrol, misalnya tunjukin gambar, tunjukin karakter. Kamu suka nggak? Sukanya kenapa? Nggak sukanya kenapa? Nah, dari hasil riset-riset itu baru kita jadikan, oh berarti dari misalnya 50 anak yang saya riset, hasilnya ini. Dari 100 anak yang saya riset, hasilnya ini. Sehingga tadi untuk mengurangi kendala, karena kita sudah mulai riset, minimal hasilnya akan lebih bagus sih. Walaupun tentu ngetop ya. Karena ngetop sekarang di Indonesia aneh, harus viral. Viral itu harus bagus kan. Yang negatif juga bisa viral itu. Mungkin kira-kira gitu ya Mbak Alma. Menjawab kah? Menjawab, sangat menjawab. Terima kasih. Fighting ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Monggo Mbak Laras, tadi siapa lagi Mbak? Selanjutnya pertanyaan dari Aulida Desma. Silahkan ulangi pertanyaannya. Iya, saya Aulida Desma ingin bertanya. Annyeong. Menurut Mas B sendiri, karakter Indonesia itu bedanya apa sih dengan karakter dari Korea? Lalu menurut Mas B, apa yang perlu dilakukan animator Indonesia agar lebih diperhatikan dan dihargai oleh masyarakat Indonesia sendiri, juga dilirik oleh dunia luar? Wah, pertanyaannya mantep banget. Aku jadi bingung nih jawabnya. Kalau menurut Mbak Aulida sendiri, kira-kira apa? Kalau menurut Mbak Aulida, yang kira-kira kebayang sama Mbak? Apa ya? Kalau animasi Korea menurut saya itu kayak lucu gitu, kayak buat Lucu ya? anak-anak. Lucu-lucu punya gitu. Tapi kalau Indonesia itu pasarnya kayaknya lebih ke remaja gitu. Kalau aku lihat dari si Juki, Tailala, terus terus si Nopal itu kan juga ada lelucon yang hanya dipahami oleh orang remaja sampai dewasa gitu. Ya benar banget. Berarti kalau di Indonesia nggak bisa semua umur gitu ya? Maksudnya kayak kalangan tertentu kan? Misalnya tadi lebih ke remaja ke atas gitu kan? Nah sebenarnya itu terjadi juga kayak kebetulan si Dalang Pelo itu aku kenal sama yang bikin. Dia kan anak SMK yang baru lulus, sekarang udah kuliah ya. Nah dia bilang awalnya kan dia pakai ngomong kata-kata yang gitu ya, lebih banyak kata-kata yang kasar. Cuman beberapa kali dia ditegur sama orang tua anak-anaknya karena anak-anak itu pada seneng banget nontonin yang karyanya si Dalang Pelo, sehingga mau nggak mau kan sedikit dirubah lebih halus gitu. Walaupun ada sedikit kasar tapi nggak kasar banget karena penontonnya kan anak kecil gitu. Nah sebenarnya kalau tadi mau menjawab dari Mbak Aulida, aku share screen lagi sebentar ya. Share screen satu aja. Mau share screen nggak? Kelihatan kah? Aulida kelihatan? Kelihatan. Nah ini sebenarnya contoh aja. Kenapa Benar bisa ngetop? Karena menurut si Mr. Bintang
karena punya killer content. Killer content itu apa? Kan aku sampai nanya-nanya. Dia bilang karena dia bikinnya untuk semua umur. Jadi nggak peduli anak kecil, nggak peduli yang gede, dia bisa menikmati. Terus karakter desainnya itu unik, lovable, cute, dan for all ages. Nah, sebetulnya kata-kata cute ini ya aku angkat bahwa dia itu unyu. Sekarang namanya ungu ya. Udah berubah, bukan unyu lagi. Nah, sebetulnya artinya ternyata secara karakter harus internasional. Jadi orang dari belahan dunia manapun ngerti, unik, lovable yang bisa dipeluk, bisa segala macam. Sama cute ini kayaknya satu hal yang penting. Sehingga kalau kita melihat desain Korea, kenapa semuanya unyu-unyu atau ungu? Ya karena itu, karena itu salah satu persyaratan. Selain itu storyline. Jadi sebetulnya ada juga beberapa yang pakai kata-kata, tapi mereka jadi bikin tren baru tanpa ngomong. Berarti enggak. Bernard sama Lava itu enggak ngomong kan? Kalau nggak salah Puka juga nggak ngomong. Ya, jadi mereka bikin satu tren baru, karakternya berupa hewan, lucu, buat semua umur, tapi nggak pakai ngomong. Kalau nggak pakai ngomong, berarti kalau diekspor ke negara lain, mereka nggak perlu deg-degan. Terus terakhir, ini, kalau sudah bisa bikin, bisa segala macam, harus ada tadi, partnership. Jadi selain produksi, harus ada co-production, juga ada partnership. Maksudnya, misalnya, kita udah bikin filmnya, ya kita kerja sama-sama yang dapurnya, kerja sama-sama yang urusan marketing, kerja sama-sama yang bikin licensing, sama networking. Nah ini aku nanya balik ke Mbak Holida. Kalau misalnya bikin karakter yang untuk semua umur, yang karakternya ungu, kemudian nggak pakai ngomong, terus punya produksi dan partnership, kira-kira orang Indonesia bisa bikin apa? Aku nanya Mbak Holida langsung. Bisa nggak, Mbak? Harusnya bisa dong. Ya. Tapi sekarang aku tanya balik, kalau bisa, kenapa tidak ada yang sangat top benar? Jadi sebetulnya bukan harusnya bisa atau gimana, tapi ternyata waktu itu aku juga ditanya ini sama temanku yang ada di Korea gitu. Kemudian yang nanya orang Thailand, aku jadi jengkel sendiri gitu. Dia bilang, sorry ya, kenapa orang Indonesia nggak bisa bikin gini? Aku pikir, masa nggak bisa? Kan cuma untuk semua umur, karakter itu, storyline-nya nggak pakai ngomong, terus ada yang produksi dan ada partnership. Ternyata di Indonesia belum ada yang bisa menjalankan hal ini sekaligus semuanya gitu. Salah satu yang sudah menjalankan kan tentunya kayak siapa si Nusa Rara. Tapi Nusa Rara kan storyline-nya pakai ngomong ya, tetap beda kan. Nah, jadi ternyata keempat hal ini nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi harus semua jadi satu. Di Indonesia, kalau ada karakter atau animasi, biasanya animatornya bikin karakter, animatornya yang gambar, animatornya bikin animasi, animatornya bikin ceritanya, animatornya yang ngisi suara. Nah, marketing kadang-kadang dia sendiri juga. Nah, ini kan dibilangin bahwa kalau perlu, kita harus ada co-production sama partnership. Jadi harus ada yang ngurusin licensing sendiri, harus ada yang ngurusin marketing, harus ada segala macam. Ini yang saya dapat dari tempat yang waktu itu saya makan. Jadi bukan berarti aku mengada-ngada, tadi karena Pauli dan nanya perbandingan dengan Korea. Minimal Korea sudah melakukan ini. Nah, tinggal apakah Indonesia mau melakukan ya tergantung kita semua sih. Mumpung kalian semua yang ada di sini kuliah bareng-bareng kan mulai tahu kan bahwa semua tidak bisa dilaksanakan sendiri, loh harus ada co-production, harus ada partnership, harus ada kolaborasi gitu ya. Kita jawab nggak? Sangat menjawab sekali. Suun, terima kasih banget. Kamu apa? Kamsahamnida. Apa boleh lanjut ke pertanyaan berikut? Iya, selamat pagi Mas B. Saya Afiadi Setiani. Ada suaranya. Adis dipanggilnya. Oh, panggilnya Adis. Iya. Oke, Mbak Adis, silakan. Dibutuhkan. Kok nge-freeze? Waduh, nge-lag. Ya. Sempat nge-lag. Coba ulang lagi, Mbak. Ya. Apa aja sih yang dibutuhkan
apa aja sih yang harus dikuasai sebelum bergabung dalam bidang ini. Pastikan bidang ini punya kriteria yang kriterianya sendiri ya, harus bisa ini, bisa itu. Jadi ketika menurut Mbak Adis apa aja kira-kira yang setelah kita ngelihat sejam lebih ini kira-kira apa? Pastinya harus bisa edit di laptop atau komputer ya, itu udah pasti pertama. Terus bisa desain juga. Bisa edit, bisa desain, apa lagi? Kurang tahu lagi ya habis itunya. Sebetulnya udah dua jawaban utama sih. Artinya kan kalau kita nggak bisa ngedit ya sebenarnya bisa minta temen kan, minta temen yang jago ngedit. Terus kalau minimal sih sebenarnya gini, punya ide dulu. Punya ide kan lumayan berat ya. Kalau nggak ada ide gimana kita bisa melakukan sesuatu ya. Nah sebetulnya ide itu sesuatu yang kayaknya remeh-temeh, nggak kepake, tapi sebenarnya justru ide itu yang bisa bikin apa, bisa bikin hal kecil menjadi besar. Tapi yang jelas kayak tadi, kayak yang versi Korea itu tidak ada yang bisa ngetop kalau cuman instan. Jadi sebetulnya sih tadi tentu saja sesuai dengan bidang yang dimauin. Misalnya pengennya bikin animasi ya, berarti paling nggak bisa gambar, bisa bikin animasi, mau animasi 2D, mau 3D, mau cuman motion graphic, mau gambar digeser, nggak ada masalah. Yang penting tadi punya ide dulu sama punya kemampuan untuk mewujudkan atau mengkreasikan. Nah berikutnya kalau misalnya yang mau bikin webtoonnya siapa ya, kita bisa minta tolong teman yang bisa gambar. Tapi minimal tadi kita yang punya kayak apa ya, punya patennya bahwa karakternya harus begini, tampaknya begini, sifatnya begini. Jadi oh ya, di Indonesia rata-rata bisa bikin karakter tapi lupa untuk bikin sifat dan karakteristik atau personality. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kenapa kayak si Nopal, Dalang Pelo, terus Juki, Tailala dan lain-lain itu bisa terkenal karena masing-masing karakter itu punya personality kan. Nah sebetulnya kenapa adik Sopo Jarwo lebih terkenal bukan adiknya tapi Sopo Jarwonya kan? Perhatiin nggak sih? Iya. Nah sebetulnya kan Adit itu tokoh utama tapi kalah sama tokoh antagonis. Sopo Jarwo itu kan tokoh antagonis kan, dua-duanya tokoh negatif gitu loh. Nah karena simpelnya gini, kita nggak kenal Adit karena kita lebih gampang banget kenal sesuatu yang negatif kan. Kayak misalnya Nobita, atau Nobita kan kita pasti langsung kenal Giant ya. Nobitanya nggak terlalu seru, tapi seru karena ada si Doraemon gitu. Lalu misalnya kita ngelihat Shinchan. Kenapa kita langsung suka sama Shinchan? Karena nyebelin kan, dia negatifnya lebih. Sebetulnya bukan berarti kita harus bikin karakter yang negatif, justru kita bikin karakter yang ada negatifnya. Karena bagaimanapun, di Korea itu ada judulnya film apa ya? Tadi selain Kokomong ada satu film lagi yang kayak Teletubbies. Kalau Teletubbies kan 4, yang versi Korea 5. Jadi ditambah 1 warnanya hitam, itu dia namanya Shiro. Shiro kan artinya benci ya, nggak suka. Jadi selain 4 sifat yang bagus, dia bikin 1 yang jelek. Sebetulnya itu kayak apa ya? Keseimbangan kan, kayak teori yang di Bali atau teori bahwa baik dan buruk itu nggak bisa cuma buruk semua atau baik semua gitu. Jadi harus seimbang, sehingga mereka bikin karakternya yang kayak Teletubbies tapi lebih lengkap daripada Teletubbies, dan ditambah 1 karakter negatif supaya nyampe ke pemirsa bahwa ada jeleknya loh, ada yang kurang. Karena kalau semuanya tadi kayak Adit kan kita nggak tahu Adit itu jeleknya apa. Adit itu karakternya baik banget, punya adik, punya temen yang deket, tapi kita langsung kenal Sopo Jarwo karena Sopo Jarwo kita langsung kenal persis. Sopo itu on, Jarwo itu yang lebih pemimpinnya dan seterusnya. Kenapa kita bisa kenal itu? Karena tadi ada personality karakternya masing-masing. Jadi sesuatu yang negatif itu bukan berarti harus jelek, cuman itu penyeimbang. Tapi gimana caranya kan tadi, jeleknya di Indonesia kan yang viral belum tentu positif, malah lebih banyak negatif kan. Tapi nggak ada masalah sih ya. Jadi balik lagi tadi ya, kalau apapun yang harus dikuasai yang sebetulnya nggak usah banyak-banyak, tapi minimal kita berkembang gitu ya.
Karena yang di Indonesia tuh rata-rata begitu orang sudah bikin satu karakter, terus kemudian ada orang misalnya apa ngeritik, kita langsung down gitu, langsung enak aja gue udah bikin susah-susah dikritik gini-gini. Nah di Korea itu sebetulnya tadi kayak contoh jam pertunjukan yang panggung yang apa yang kayak taekwondo itu, dia bilang waktu ditayangkan pertama kali bukan di Korea tapi di London. Nah dia bilang orang Korea juga tidak segampang itu loh terima produksi Korea sendiri. Jadi setelah mereka bikin 2 tahun lamanya dan mereka tayangkan di London, baru mereka mau pulang ke Korea. Dan di Korea ternyata mereka harus bikin survei dan riset lagi supaya orang Korea sendiri suka gitu. Nah itu butuh waktu kayak apa tadi Bernard Baer dia bilang supaya orang Korea kenal Bernard Baer butuh waktu 3 tahun. Dan 3 tahun itu nggak diem loh ya. Berarti misalnya dia marketingin, masukin sosial media, dia bikin acara, bikin off-air, bikin on-air, bikin online, bikin dan lain-lainnya itu jalan terus. Jadi tidak ada yang gampang. Sementara di Indonesia kan pengennya sekali bikin masuk YouTube langsung ngetop dapat monetize, sekali bikin langsung masuk Instagram ngetop dan seterusnya. Jadi itu sih menurutku sebetulnya simpel sih. Pasti kita juga tahu tujuannya dulu buat siapa, berarti risetnya kemana, sama tadi ya nggak usah mikirin semua harus instan, karena balik lagi netizen kan cuma tahu keren, bagus, padahal dia nggak tahu kita bikinnya berdarah-darah sampai tipes sampai gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jawab Mbak? Ya. Badis. Jawab banget, makasih banyak Mas B. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ke ini pertanyaannya berat-berat. Selanjutnya ada Putri Fauzia. Silakan diulangi pertanyaannya. Mbak Putri. Pasti cewek ya, namanya Mbak Putri. Selamat pagi semuanya. Annyeong. Iya. Najib. Jadi saya Putri Fauzia, saya mau bertanya, menurut Mas B, apakah bisa seorang yang tidak punya skill basic menggambar itu terjun ke dunia animasi? Terus atau ada seorang yang masih dikenal gitu, dia nggak bisa gambar tapi dia animator gitu? Oke, kalau menurut Mbak Putri? Nggak tahu, pokoknya saya bertanya. Sebetulnya gini, saya kan sempat ngajar di BINUS. BINUS kan, BINUS ada jurusan animasi ya, DKV animasi yang di BINUS itu tidak diajarkan 2D. Itu kan yang menggambar perkiraan kan. Jadi di BINUS langsung bikinnya 3D. Bedanya begini, bisa saja misalnya jadi 3D animator karena 2D-nya bagus, terus pindah ke 3D. Tapi 2D itu kan menggambar dan itu kemampuannya art. Jadi kayak tadi Mbak Putri bilang, kalau nggak bisa gambar, 3D itu nggak harus bisa gambar, karena 3D itu software, 3D itu matematika, 3D itu lebih logika. Jadi orang-orang 3D biasanya belum tentu bisa menggambar. Cuman kalau bisa menggambar ya lebih bagus. Balik lagi, animator itu nggak cuma satu, Mbak. Kalau dalam satu produksi animasi itu ada penulis cerita yang bikin skrip, skenario. Lalu ada yang bikin storyboard, itu harus bisa gambar. Ada yang bikin karakternya harus bisa gambar. Ada yang bikin modeling itu harus bisa gambar. Tapi yang ngikutin gambar dipindahkan menjadi modeling 3D gitu. Lalu ada animatornya, nanti ada special effect, nanti ada yang tadi ngisi suara dubbing, ada yang ngisi musiknya, ada yang bikin special effect-nya, ada yang bikin post production. Jadi kalau dalam sebuah produksi film atau video itu kan ada praproduksi, produksi sama pasca kan. Nah, bagian pasca produksi ini kan harus bisa ngegambar, tapi dia akan ngurusin semua. Jadi membuat editing dari satu film, terus ngedit suaranya, bikin supaya pas ngomong musiknya kecil, pas nggak ngomong musiknya lebih kencang. Terus kalau dia lari ada suara sepatu, kalau pas dia ngeluarin jurus, dia keluar. Itu kan semuanya nggak perlu orang yang bisa gambar, tapi bisa ngurusin yang lain. Jadi jawabannya bisa banget. Cuman kalau memang kita sudah bisa menggambar masuk ke animasi itu akan lebih bagus. Kalau nggak bisa berarti pilihlah yang nggak perlu pakai gambar ya. Kan misalnya aku butuh orang yang bisa bikin cerita, orang bikin cerita kan harus bisa gambar. Tapi dia punya imajinasi bahwa nanti ceritanya akan begini, detailnya akan begini, adegannya akan begini. Si ini akan cengeng banget, si ini akan galak banget dan seterusnya. Kira-kira menjawab Mbak Putri? Iya.
Asik ya. Ini pertanyaannya kayak ujian deh. Terus lanjut lagi Mbak, silakan siapa berikutnya. Selanjutnya ada Mira Putri Utami. Silakan diulangi pertanyaannya. Iya, halo. Kedengeran nggak suaranya? Jelas, tidak kedengeran. Oh, saya Mira Putri Utami. Saya mau nanya Mas B, tadi kan animasi itu kan seni dalam bentuk digital ya. Nah, kalau misalkan seni yang dalam bentuk manual, kayak misalkan lukis atau sketsa gitu, gimana prospeknya? Atau harus karyanya harus digital gitu? Bentar, aku tanya. Manggilnya Mbak Mira ya? Kan tadi Putri juga kan? Putri Mira semua. ya, Mas? Mbak Mira, menurut Mbak Mira gimana? Saya bisanya manual nih Mas. Kalau buat yang digitalnya tuh kurang bisa gitu. Susah kan? Beda kan ya cara megang pennya itu kan beda. Jadi kayak mau belajar jadi tapi susah juga. Tapi kalau melihat yang di media sosial itu banyak kan digital gitu Mas. Sekarang yang manual lebih potensinya kayak potensi terkenalnya ya, kayak banyak kan yang saya lihat tuh di digital gitu. Nah, kalau menurut Mbak Mira nih, kalau misalnya Mbak Mira nyobain gambar di HP bisa nggak? Pernah nyoba tapi gagal. Nyobanya berapa kali? Kayak 2-3 kali. Nah, Mbak tahu nggak kalau pas aku gambar satu karakter Mas B, kira-kira udah berapa kali gambar? Berkali-kali kan? Puluhan, ratusan kali kan? Bahkan bisa ribuan kali untuk jadi satu gambar bagus. Jadi kalau Mbak Mira udah pernah coba gambar 2-3 kali, ya masih kurang 10 kali lagi, 50 kali lagi, 100 kali lagi. Jadi sebenarnya ada masalah sih Mbak. Jadi maksudnya bukan berarti seni manual itu hilang, karena dalam menggambar animasi kan kita perlu sketsa ya. Sketsa kan memang digagas dulu baru dipindahin. Kalau nggak bisa langsung gambar di digital ya gambar sketsa dulu langsung selalu di scan kan. Scan kan bisa pindah ke komputer. Misalnya kita gambar di komputer langsung, berarti kan perlu kayak Wacom atau Wheel gitu. Dan tablet. Mana kan tablet? Intinya sih sebenarnya pen tablet ini hanya sarana loh ya, karena anak sekarang malah balik. Kalau misalnya aku tanya, kok nggak bikin ini gambarnya Mas? Ya kan aku nggak punya pen tablet. Jadi menurut dia kalau dia nggak punya pen tablet dia tidak akan animasi. Kan aneh. Sebetulnya kebalik, justru apapun yang dibutuhkan kan manual dan sama tadi yang ide, seperti tadi Mbak Adis bilang. Jadi ide itu jauh lebih penting dan sketsa itu jadi bahan utama. Berikutnya, misalnya Mbak punya satu karakter yang apa ya, sudah keren, bisa minta tolong temen yang udah jago gambar atau udah biasa bikin digital gitu. Tapi tentu saja nggak menutup kemungkinan benar juga belajar dong. Makanya tadi software untuk menggambar yang artis kan banyak banget. Yang paling simpel aja misalnya itu tinggal dibuat jadi Android maupun di iOS itu bisa buat bikin animasi dan bisa frame buffer dan gambarnya cukup jadi sebetulnya balik lagi masalahnya bukan lebih ke kesusahan atau nggak punya gadget, tapi lebih ke selama kita punya kemauan kuat ya tinggal cari kan belajar daripada kita cuma browsing hal-hal yang lebih viral dan negatif, mendingan kita browsing ternyata cara menggambar di publik gitu. Tinggal buka YouTube, ketik di publik atau kita pasti mau pelatihan cara ngajarinya gitu. Dan itu kan gratis semua kan. Artinya kalau dia udah pernah nyoba langsung, ya kan bisa 1-2 kali gitu loh. Kalau udah nyoba 10 kali ya pasti masih susah. Kalau udah 50 kali tapi kalau udah nyoba 100 kali, udah nyoba 1000 kali udah gak masalah lagi gitu kan. Jadi sebetulnya fighting gitu ya, karena yang dibutuhkan justru ide dan kemauannya sama niat. Gadget atau software atau alat apapun itu hanya bukan. Jadi jangan dibalik ya, kalau kita nggak punya komputer, nggak punya gadget, kita bisa berkarya gitu.
Justru gadget atau software itu kan hanya alat bantu, apapun bisa dilakukan. Misalnya tadi ada Photoshop, ada After Effects, dengan After Effects ada apa, Adobe Animate dulu namanya Flash, ada Adobe Animate, ada Turboom, ada After Effects, ada software yang lain. Software itu banyak banget ya. Bahkan software diciptakan manusia untuk membantu kita, jadi jangan kebalik. Kalau nggak ada software ini memang gitu ya. Justru kalau kita udah bisa yang manual itu basic banget untuk bisa pindah ke digital. Dan pindah ke digital nggak ada susahnya. Memang pertama kali pegang gambarnya susah lah, karena biasanya pegangnya langsung itu pindah ke satu apa susah. Kira-kira gitu Mbak Mira menjawab. Menjawab. Senang banget nih pertanyaannya, keren-keren. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Yaya. Silakan diulangi pertanyaannya. Oh, ini dari Ibu Yaya. Dosen ya? Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas B. Salam. Annyeonghaseyo. Ini yang mau saya tanyakan terkait intellectual property gitu kan. Jadi kan Mas B udah sharing bahwa Mas B juga butuh waktu berapa? Mas B setahun ya untuk ngurus apa? 6 bulanan ya. Setahu saya kan itu lumayan PR ya di Indonesia ya. Apalagi kan kalau kita di Indonesia kan itu juga syarat banget sama pembajakan. Mas bisa jadi kan karakter Mas B itu kan sudah ada kan di Tanah Abang atau di Mangga 2 itu. Sebenarnya aku nggak tahu sih apa sih keuntungannya buat ngurus IP sendiri nih buat para konten kreator yang bikin karakter ini gitu. Perlindungan dari pemerintah tuh kayak gimana? Terus kemarin Mas B ngurusin si IP itu seberapa ribetnya, terus mahal nggak? Soalnya nanti apa tahu nih kan ada mahasiswa kami yang langsung banget nih, aku pengen bikin karakter nih Mas, tapi nanti terlalu apa sih ngurusin itu ya? Terus tapi sudah langsung cari malasnya. Terima kasih. Aduh, thank you banget nih. Lupa aja ya. Ini kayak aku di bisa. Ini aku di sini aja Mas. Thank you banget. Biar bisa diaduk enak. Amat sangat juga sekarang kan pariwisata ekonomi kreatif ya, Parekraf sama Kemenkumham sendiri. Kemenkumham sendiri yang ngurusin untuk IP ini kan mereka nggak langsung terlibat urusan industri kreatif, karena IP kan nggak cuma industri kreatif. Tadi misalnya kayak sang pisangnya siapa, anaknya presiden, atau karya IP itu kan nggak harus animasi ya Pak ya. Jadi misalnya dari kuliner itu bisa kita jadikan IP, terus misalnya dari olahraga kayak kemarin kita punya Asian Games yang ada 3 karakter karena TV Potong itu menjadi IP kita yang lumayan lagi. Salah satu keberhasilan IP dari Indonesia yang mendunia banget, ternyata itu bisa menghasilkan triliunan rupiah karena sebelumnya kayak yang Olimpiade yang diadakan di Korea aja kalah gede dibanding IP yang Indonesia bikin waktu kemarin Asian Games itu. Nah sebetulnya sih karena kebetulan aku ngikutin berbagai acara yang tentang IP ini, ingat nih, IP itu didaftarkan lewat tadi ya dgip.id itu sebenarnya kalau kita langsung sudah menunjukkan persyaratannya apa aja dan kita mau daftarnya kapan gitu. Karena kan daftar kalau yang tadi kayak kita sebutnya sebagai copyright ya Pak ya, licensing untuk yang kita punya. Nah, sementara ada juga pendaftaran lain yang misalnya hak paten, merek, branding dan lain-lain itu banyak. Jadi untuk IP itu sebenarnya pendaftarannya macam-macam, tapi kita pilih satu IP itu disebutnya mereka pendaftaran untuk gambar karakter. Jadi kalau kemarin sebetulnya hampir 6 bulan, tapi itu pun sekarang sih lebih cepat. Persyaratannya cuman tadi harus ada gambar yang tampak depan, samping, belakang, terus lagi pose, terus ada beberapa facial expression, terus gambar yang sama di copy berapa kali, dan kalau perlu ini misalnya kita punya satu gambar di paling gampang kalau waktu aku kan karena aku pernah bikin buku animasi bersama Mas B yang awal itu kan udah ada karakter Mas B. Jadi buku itu sebagai salah satu bukti bahwa
ini karyaku loh, sudah pernah nongol di dalam buku. Nah kalau belum pernah nongol kemana-mana, tinggal tadi kirim aja ke email kita sendiri atau pasang di sosial media. Karena kan pasang di sosial media kayak misalnya di Instagram ada tanggalnya kan, dan itu bisa sebagai bukti bahwa itu karya yang aku bikin yang sudah pernah dipublish tanggal sekian gitu loh, tercatat di sosial media. Atau tadi misalnya kita kirim email, itu salah satu cara sebetulnya dengan kita mempublish karya kita itu sudah tidak mau tercatat gitu. Jadi misalnya ada yang mau membaca itu sudah, balik lagi itu urusan negatif ya. Padahal menurutku kalau misalnya ada karakter lebih dibaca, aku seneng banget gitu. Artinya kalau sampai satu karakter itu dibaca, pembacanya itu lihat bahwa ini tuh potensinya besar banget untuk dimasyarakatkan. Cuman negatifnya adalah itu kan karakterku yang kesebut orang lain gitu lah. Jadi sebetulnya tinggal kita deketin, kita ada kerjasama gitu. Jangan langsung langsung dituntut gitu. Lu kan pakai karakterku, nggak bayar gini-gini, nanti aku yang ngurusin pengadilan bisa jauh lebih mahal daripada hasilnya gitu misalnya. Cuman balik lagi, tadi ya, bukan berarti ribet atau mahal. Sebetulnya kalau mahal nggak, sekitar 1,2 atau 1,5 aku lupa gitu. Karena kan itu udah berapa tahun lalu. Yang sekarang jauh lebih mudah, lebih nggak ribet. Dan tadi intinya kita perlu pasang tadi gambar samping belakang, data warnanya apa aja, terus lagi pose dan lagi ekspresi, misalnya lagi senyum, lagi marah. Sebetulnya udah cukup sih tiga itu sudah mewakili. Lalu kalau prosesnya seberapa lama, sebenarnya kalau itu udah masuk berarti sebetulnya mungkin 1-2 bulan udah bakalan langsung keluar kok. Kalau dulu memang lebih lama, sekarang lebih cepat. Sama biasanya mereka kan ngecek dulu siapa yang sudah mendaftarkan atau belum gitu. Kayak musyawarah kemarin itu sudah banyak yang mendaftarkan selain yang punya usaha sendiri. Kebetulan si pihak dari Kemenkumham ini kenal sama yang bikin musyawarah dan dia langsung bilang ini udah ada yang daftarin gitu. Jadi musyawarah didaftarkan bukan sebagai IP tapi sebagai acara gitu. Orang Indonesia kan pinter kan? Jadi lebih banyak orang yang lebih pintar mereka daftarin dulu. Jadi waktu mau misalnya karena sudah terdaftar mereka bayar sama yang udah daftarin gitu. Kan sekarang ya orang Indonesia kan memang smart banget gitu. Lalu ada satu kasus, aku ceritain dikit. Dalang Telo itu kan sebetulnya dulu belum banyak di YouTube. Jadi dia cuma nongol setiap minggu di Instagram. Nah tapi di YouTube sudah ngetop dan orang lain yang ngumpulin dari YouTube dijadiin satu, pasang di YouTube. Nah, ngumpulin dari Instagram dijadiin di YouTube, terus dia yang dapat royalti. Karena kan dia udah banyak banget sampai akhirnya si Dalang Telo ini, Mas Acil, harus pakai lawyer, pakai pihak hukum, yang akhirnya mereka ngenego sama yang udah punya itu, karena kan itu punya dia. Jadi karena dia tidak bisa membuktikan bahwa itu punya dia, akhirnya ya mereka secara damai sih. Tapi akhirnya sekarang yang nongol di YouTube itu ya memang punya si Dalang Telo sendiri gitu. Tapi sebelumnya enggak, bahkan sudah lebih ngetop sebelum dia sendiri bikin gitu. Memang lumayan ribet ya. Nah kemarin waktu sempat aku ikutin beberapa kali seminar tentang IP ini, tentang hak cipta ini, mereka juga bilang kalau misalnya karya kamu sudah dibaca orang lain, cara pertama yang harus dilakukan adalah negosiasi dulu gitu loh. Karena jadi ngomong baik-baik dulu lah istilahnya. Kan lo punya gue, sementara karena ini udah jalan, kenapa enggak? Misalnya 50-50, 60-40 atau 70-30%, terserah, intinya kita kerjasama aja. Karena kan menguntungkan buat dia juga karena dia pakai punya kita supaya nggak ribet gitu loh. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa diapa-apain, ya balik lagi, IP itu gunanya apa? IP copyright itu gunanya kita bisa nuntut gitu karena kita udah punya dan sudah terdaftar. Tapi sebetulnya sih balik lagi, karena orang Indonesia semua bareng-bareng, sebetulnya sih menurutku syukur-syukur kita bisa kerjasama, ya kenapa enggak gitu ya. Kenapa kita mesti ribut dulu pakai jalur hukum, sementara misalnya bisa keluar duitnya udah banyak tapi hasilnya nggak seberapa, mendingan kita nego dulu kan. Kebetulan misalnya ini dari UNAS ini, siapa tahu bakalan punya satu karakter yang bisa dijadikan mewakili kampus atau mewakili jurusan atau mewakili hibahnya atau segala macam, ya no problem sih.
atau mau pesan ke saya misalnya kita bikin ya karakter yang kayak BTS atau kayak apa, tapi tadi lagi kan banyak nih teman-teman mahasiswa di sini yang punya apa, bagusnya kayak gini karena kita ketemunya sama mahasiswa, atau bagusnya ini bisa mewakili bahasa Korea, atau bagusnya begini dan seterusnya. Silakan dibikin, dan kalau sudah jadi IP nggak usah ribet dulu ngurus pendaftaran copyrightnya, tapi bikin dulu, dipublish, terima pendapat dari orang, dibenerin lagi sesuai sama kemauan netizen ini, walaupun nggak harus semuanya diikutin kemauan netizen ya, tapi minimal kalau sudah dapat masukan, dapat fans, dapat pengikutnya, followernya segala macam, baru nanti udah jalan, ya udah, karena udah mulai lumayan ramai, kita daftarin gitu. Itu sih kira-kira gitu ya Mbak ya. Malah jadi panjang lebar nih kayak kuliah. Terima kasih banget loh Mas B. Ceritanya sangat menarik loh soalnya untuk masalah ini hak cipta ini. Gitu. Terima kasih banyak loh. Sama-sama, semoga menjawabkan. Iya. Jadi minimal nggak usah ngeributin hukumnya dulu, tapi semua bisa diatasin aja. Dan sekarang kan gampang banget, tinggal tag pendaftaran IP atau hak cipta, nanti pasti keluarkan. Salah satu link DGIP itu malah sekarang tinggal diklik langsung nongol persyaratannya ini daftarnya ke sini tinggal diklik semua. Udah sih itu aja. Oke. Apakah ada pertanyaan lain lagi atau waktunya udah mau habis ya? Silakan kembali ke Mbak Kosino Sidak, Mbak Larasati kan namanya di situ. Oke, baik, silakan. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka sampailah acara Sino Sijak ini ke penghujung acara. Kami berterima kasih kepada pembawa acara Mas B, Bapak Somadi selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, Bapak Fahdi selaku Kaprodi Bahasa Korea, Ibu Bapak dosen, dan para peserta atas kehadirannya. Sebelum berakhir, kita akan ada sesi foto, jadi mohon semuanya untuk bersiap-siap dan menghadap ke kamera. Ayo. Pak Somadi malah udah ngilang. Pak Somadi pasang kamera lagi yuk. Sampai inimnya masih? Udah. 1, 2, 3 gitu. Di sini ada berapa slide? Dimohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Pose ya? Ayo. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Lagi yang terakhir 1, 2, 3. Udah. Terima kasih, semoga acara Sino Sijak, seminar inovatif sambil belajar Korea, mengenal konten kreatif Korea dalam bidang animasi ini, dapat memberi inovasi, motivasi, dan ilmu-ilmu baru yang bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Saya Larasati Zarania, selaku MC hari ini undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Annyeong. Iya, terima kasih. Dan dimohon untuk peserta untuk melihat kolom chat karena akan ada link untuk absen. Oh ya, tadi ada ya. Oke.